Hai anak-anak, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang usaha dan pesawat sederhana. Di pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Kalian tahu, pesawat adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sekarang yang kita bahas pesawat sederhana. Berarti pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dengan cara yang paling sederhana atau dengan alat yang sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana yang kita bahas ada 3. Yang pertama, tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring. Ya. Yang pertama, misalnya tuas. Tuas sering kita gunakan misalnya kalau kita tidak bisa mengangkat benda yang berat atau misalnya batu yang besar, maka kita gunakan pengungkit atau linggis untuk memindahkan benda tersebut, batu tersebut. Kita akan mengenal bagian-bagian tuas. Bagian tuas yang pertama itu beban. Beban itu adalah benda yang mau dipindahkan atau benda yang akan diangkat. Titik di mana beban berada itu dinamakan titik beban. Ini adalah penumpu, titik tempat benda tuas bertumpu kita namakan titik tumpu. K ini adalah titik kuasa, titik tempat gaya kita yang akan kita keluarkan untuk mengangkat beban. Beban W, kuasa disimbolkan dengan F atau K. Jarak antara titik tumpu sampai kuasa kita namakan lengan kuasa LF. Jarak antara titik beban sampai titik tumpu kita namakan lengan beban. Prinsip kerja tuas itu adalah keseimbangan. Sehingga persamaan pada tuas rumusnya dituliskan beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa, atau W kali LW sama dengan F kali LF. Kita lebih untung, lebih enak menggunakan tuas dibanding dengan kita kalau mengangkat. Maka keuntungan itu dinamakan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis dirumuskan W per F, beban dibagi kuasa, atau lengan kuasa dibagi lengan beban, LF dibagi LW. Tuas dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pengelompokan kelas pada tuas kita namakan tuas kelas pertama, itu apabila titik tumpu itu berada di antara titik beban dan kuasa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pemotong kuku, tang, gunting, dan sebagainya. Tuas kelas kedua itu jika bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pemecah biji, staples, pemotong kertas, gerobak dorong. Tuas jenis ketiga itu apabila kuasa berada di antara
beban dan titik tumpu. Ya, contohnya palu, sekop, pinset, dan seterusnya. Itu tentang pengungkit. Sekarang pesawat sederhana yang kedua yaitu katrol. Katrol digunakan untuk mengubah gaya berat menjadi gaya angkat. Katrol nanti kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama, katrol tetap, karena memang katrolnya itu tidak bisa berpindah tempat ke atas ke bawah, hanya bisa berputar. Sering kita jumpai untuk mengambil air pada sumur, menaikkan bendera di tiang bendera, dan seterusnya. Katrol bergerak, kita namakan katrol bergerak karena katrolnya bisa bergerak naik turun. Katrol yang lebih dari satu itu kita namakan katrol majemuk atau sistem katrol. Yang pertama, katrol tetap, ya. Keuntungan mekanis pada katrol tetap itu adalah satu, artinya gaya itu sama dengan beban. Misalnya bebannya 100 Newton, gayanya juga 100 Newton. Itu hanya untuk mengubah arah gaya. Keuntungan mekanis pada katrol tetap itu adalah satu. Pada katrol nanti rumusnya keuntungan mekanis itu sama dengan W dibagi F. Yang kedua, katrol bergerak, karena katrolnya bisa bergerak naik turun, mempunyai keuntungan mekanis 2. Berarti lebih untung karena gaya yang kita keluarkan itu setengah dari beban. Misalnya kalau kita mengangkat beban 100 Newton, maka gaya yang kita keluarkan hanya sebesar 50 Newton. Karena katrol bergerak itu keuntungan mekanisnya 2. Katrol majemuk, berapa keuntungan mekanis ditinjau dari jumlahnya tali yang untuk menyangga beban. Kalau di sini pada gambar kan ada 4 tali pada beban, 1, 2, 3, 4, maka keuntungan mekanisnya juga 4. Gaya yang kita keluarkan berarti hanya 1/4 dari beban yang mau diangkat. Itu tentang katrol. Yang ketiga, bidang miring. Itu adalah bidang yang membuat sudut terhadap bidang datar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau mengangkat beban ke atas mobil, ke atas truk misalnya, untuk memudahkan kita menggunakan papan yang kita bentuk dengan kemiringan tertentu, sudut tertentu. Paku, tangga, sekrup, pahat, kapak, dan seterusnya itu adalah alat yang bekerjanya berdasarkan prinsip bidang miring. Semakin landai kemiringannya, nanti keuntungan mekanisnya semakin besar. Coba kita perhatikan gambar berikut. Bidang miring, kemiringannya, panjang pada bidang miring diberi simbol S, ketinggian H, beban yang mau kita angkat itu W, gaya yang kita keluarkan F. Keuntungan mekanis pada bidang miring dirumuskan S per H atau W per F. Kita tahu beban, kalau diketahui masanya, beban itu adalah massa dikalikan gravitasinya. Nah, sekarang contoh soal yang nomor 1. Jika lengan beban 50 cm, kita tahu pada gambar itu panjang tuasnya 250, sedangkan lengan bebannya 50, maka lengan kuasa itu ada dari titik tumpu ke kuasa, itu artinya 250 dikurangi 50 sama dengan 200 cm. W beban itu sama dengan 1200 Newton. Berapa
gaya yang diperlukan, juga keuntungan mekanisnya. Persamaan pada tuas, beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. 1200 Newton kali 50 cm sama dengan F kali LK nya 200 cm, LK atau LF, maka F sama dengan 1200 Newton kali 50 cm dibagi, karena di atas maka pindah ke ruas kiri menjadi di bawah 200 cm. Sentimeternya sama, bisa kita coret, nolnya 2 kita hilangkan, 12 dibagi 2 itu adalah 6, maka 6 kali 50 itu sama dengan 300 Newton. Maka gaya yang kita keluarkan sebesar 300 Newton. Berapa keuntungan mekanisnya? Di keuntungan mekanis bisa kita tuliskan W dibagi F boleh, atau LK LF dibagi LW juga boleh. W itu 1200 Newton dibagi F nya 300 Newton sama dengan 4, sehingga keuntungan mekanisnya itu 4 ya, artinya kita menghemat gaya yang kita keluarkan sebesar 4 kali. Soal nomor 2 tentang katrol. Tentukan besarnya gaya dan keuntungan mekanis, dan besarnya gaya, keuntungan mekanis dan besarnya gaya yang dikeluarkan kalau menggunakan katrol yang kita lihat pada gambar. Gambar yang kiri ini merupakan gambar katrol bergerak, karena kalau kita tarik katrolnya bisa bergerak naik turun. Kita ingat bahwa katrol bergerak itu keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Sedangkan keuntungan mekanis itu dirumuskan W per F. Km nya 2, W nya 80 Newton, maka F nya adalah 80 Newton dibagi 2, sehingga gaya yang kita keluarkan lebih kecil dari bebannya 50%-nya atau setengah kalinya 40 Newton. Sedangkan yang gambar yang kanan ini adalah katrol, sistem katrol atau katrol majemuk. Kita lihat jumlah tali yang menyangga beban itu 1, 2, 3, 4, berarti keuntungan mekanis adalah jumlah tali yang menyangga beban KM 4. KM dirumuskan W per F. 4 sama dengan 1200 dibagi F, maka F sama dengan 1200 Newton dibagi 4 sama dengan 300 Newton. Maka gaya yang kita keluarkan sebesar 300 Newton. Nomor 3 ini berkaitan dengan bidang miring. Diketahui massa balok 6 kg, gravitasi
10 meter per sekon kuadrat, maka bebannya itu M kali G, 6 kali 10 sama dengan 60 Newton. Panjang bidang miring adalah S, 60 cm. Tinggi bidang miring H sama dengan 20 cm. Ditanyakan F dan KM. Ditanyakan gaya dan keuntungan mekanisnya. Ya, kita tahu persamaannya W per F sama dengan S per H. 60 Newton dibagi F sama dengan 60 cm dibagi 20 cm. Cm-nya bisa kita coret, 60 dengan 60 bisa kita coret atau kita pakai perkalian silang, maka F sama dengan 60 Newton kali 20 dibagi 60, maka F-nya sebesar 20 Newton. Ya, ini soal yang berkaitan dengan tuas, katrol, dan bidang miring. Demikian anak-anak materi tentang pesawat sederhana. Kita cukupkan sekian. Kita akan berjumpa lagi di materi pembelajaran berikutnya. Tetap semangat anak-anak.